Halo anak-anak, selamat pagi. Lause berharap kalian tetap sehat dan bahagia. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, wah, kalian tidak dapat melihat Lause ya? Betul, karena Lause ingin bercerita melalui suara. Lause berharap kalian tidak melupakan Lause Herti ya. Yuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak ambil sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memelihara kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah anak-anak, nanti Lause akan berikan sebuah lagu kepada kalian. Oleh karena itu kita akan dengar firman Tuhan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah dengar tentang Simpson. Maaf, Lause kelompat. Ya, kita mau dengar dulu sebelumnya, yaitu seorang wanita yang hebat. Seorang wanita yang dipakai Tuhan sangat luar biasa. Wow, siapa dia ya, Lause? Wah, ternyata namanya adalah Hakim Deborah. Anak-anak bisa membacanya di dalam kitab Hakim-Hakim 4 sampai 5. Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Wah, Lause berharap kalian baca ya. Beginilah ceritanya anak-anak. Pada zaman dulu, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, yaitu mereka menyembah patung. Wah, mereka menyembah patung. Patungnya tidak bisa bergerak, patungnya tidak bisa berbicara, tetapi mereka percaya kepada patung. Wah, oleh karena itu akibatnya Israel pun kalah ketika dia berperang dan Israel dikuasai oleh musuhnya. Apakah kalian tahu siapa musuh mereka? Musuh mereka adalah seorang raja yang sangat galak sekali. Raja yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa, yaitu namanya Raja Yabin. Nah, Raja Yabin ini dari bangsa Kanaan. Wow, ternyata orang Israel dikuasai, disiksa, dibuat menjadi menderita. Anak-anak selama 20 tahun loh. Wah, mengerikan sekali ya. Wow, sekarang saja pandemi virus corona baru 1,5 tahun sudah menakutkan sekali. Ini orang Israel harus tunduk kepada seorang raja yang bernama Raja Yabin. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya, anak-anak, pada saat itu bangsa Kanaan punya seorang panglima tentara kuat bernama Sisera. Ya, Sisera ini tentaranya itu kuat sekali. Bayangkan, dia punya 900 kereta perang besi. Takut. Gagah banget ya anak-anak ya. Dia dengan tuk 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 kereta kudanya maju. Wow,
Kalau misalnya Siseranya datang dengan pasukan kereta kudanya 900 itu, wah, aku nyumput, aku takut, aku gak mau dekat-dekat. Nanti aku dipukul oleh Sisera. Nah, anak-anak, ternyata setiap hari Panglima Sisera yang jahat itu beserta dengan teman-temannya, pasukannya, dia itu berkeliling di seluruh negeri. Dia jahat sekali. Dia pukul orang Israel, dia menindas orang Israel, dan orang Israel sangat ketakutan. Wow, bisa dibayangkan, mereka takut sekali ya, oleh karena Sisera ini sangat jahat sekali. Nah, anak-anak, ternyata di Israel ada seorang wanita, namanya seorang Nabiah. Ya, Nabiah ini bernama Deborah. Nah, Deborah ini bukan hanya Nabiah, tapi dia adalah hakim atau pemimpin dari bangsa Israel. Wow, pada saat itu bangsa Israel tidak dipimpin raja, tapi bangsa Israel dipimpin oleh seorang hakim wanita, seorang nabiah wanita. Bernama siapa? Deborah. Betul, Deborah. Wah, anak-anak, ternyata Ibu Deborah dia punya kebiasaan duduk di pohon korma. Nah, pohon korma ini letaknya antara Rama dan Betel. Nah, Deborah ini selalu membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Misalnya orang Israelnya adalah namanya Herti. Wah, Herti datang ke Ibu Deborah. Ibu Deborah, tolongin aku, seluruh hasil panenku diambil sama Sisera. Ibu Deborah, tolongin aku ya, selamatkan aku, bantuin aku ya. Nah, dia selalu duduk di sana, anak-anak. Dia dengar, dia tolong, dia bantu orang-orang yang susah. Wah, anak-anak, bukan hanya itu. Deborah melihat bagaimana orang Israel sangat menderita. Orang Israel sangat susah. Satu hari, bangsa Israel dan Deborah berdoa kepada Tuhan. Hei, lihat, Tuhan pun berjanji akan membebaskan mereka dari Sisera dan Raja Yabin. Wow, mereka berdoa, Tuhan, tolonglah kami, selamatkanlah kami, bebaskanlah kami, supaya kami tidak menderita lagi. Tuhan, tolonglah ya, please help us. Wah, mereka berdoa kepada Tuhan, anak-anak. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami masalah, mereka datang kepada Tuhan. Mereka bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Wah, anak-anak, menarik ya. Anak-anak, apakah ketika kalian sedang sakit, ketika mami papi sakit, ketika kalian merasa kesulitan mengerjakan tugas, kalian datang berdoa kepada Tuhan? Nah, ternyata masalah bangsa Israel lebih besar dari masalah kita. Nah, anak-anak, kemudian setelah Ibu Deborah berdoa kepada Tuhan bersama dengan bangsa Israel, dia pun panggil yang namanya Panglima Tentara Israel.
Ya, namanya adalah Bapak Barak. Nah, dia panggil, "Bapak Barak, kesini dong. Sini, kami telah berdoa kepada Tuhan. Sekarang kamu membawa 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor. Nah, kamu yang akan memimpin dan saya akan memimpin peperangan ini melawan Yabin dan melawan Sisera dan seluruh panglimanya." Wow, ternyata Deborah mengajak Barak bersama dengan 10.000 tentara Israel pergi ke Gunung Tabor. Mereka mau ngapain ya di sana ya? Untuk perang. Wow, mengerikan sekali. Tiba-tiba waktu mereka dalam perjalanan, ya itu suasananya sangat menakutkan sekali. Mereka takut karena apa? Karena mereka merasa mereka tidak mampu. Tetapi Deborah berkata, "Mari kita akan lawan." Betul anak-anak. Tiba-tiba datanglah panglima yang galak itu. Panglima Sisera dengan 900 teman-temannya, pasukan kereta besi beserta dengan rakyatnya. Wow, Siseranya teriak, "Serang! Mari kita kalahkan bangsa Israel," kata Sisera. Wow, anak-anak, sebenarnya bangsa Israel pun sedikit takut. Karena mereka gak punya kereta kuda perang yang hebat. Mereka gak punya senjata yang canggih. Mereka gak punya kekuatan seperti Sisera dan Raja Yabin dan pasukannya. Tapi Deborah berkata kepada bangsa Israel, kepada Barak, dia katakan, "Tuhan telah maju di depan kita. Jangan takut menghadapi tentara Kanaan. Mari bersama Tuhan, kita pasti menang." Wow, anak-anak, keren banget ya. Deborah yakin bahwa Tuhan menolong mereka. Ingat, Tuhan menolong mereka. Wow, anak-anak, ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan. Ya, sehingga bangsa Israel dengan mudah mengalahkan tentara orang-orang Kanaan. Wah, aneh ya. Padahal mereka gagah-gagah perkasa. Tapi karena pertolongan Tuhan, tiba-tiba saja mereka seperti tidak ngerti untuk berperang. Wah, tepuk tangan ya anak-anak ya. Allah kita hebat. Nah, Panglima Sisera pun kalah dan dia pun melarikan diri. Dia sembunyi. Tetapi Panglima Barak berhasil menangkap Sisera. Berhasil untuk bisa menangkapnya. Wow, anak-anak, wow, bangsa Israel bersuka cita. Dan bukan hanya Sisera aja yang tertangkap. Raja Yabin, Raja Kanaan itu juga kalah. Dan akhirnya bangsa Israel menang. Dan bangsa Israel bisa hidup aman, merdeka, mereka bahagia, bersuka cita selama 40 tahun. Wah, anak-anak, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Tuhan menolong bangsa Israel. Sama halnya anak-anak, pasti ada perasaan takut hari-hari ini. Tapi Tuhan menolong bangsa Israel. Hai anak-anak, kalian sudah mendengarkan cerita dari Ibu Herti. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel punya musuh yang besar, punya masalah yang besar, tetapi Tuhan menolong bangsa Israel. Anak-anak, bagaimana
Ibu Deborah, Bapak Barak, dan bangsa Israel datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, dan Tuhan menolong. Anak-anak, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, jangan takut. Tetap berdoa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Anak-anak, kalian akan membaca ayat hafalan dari Roma 8 ayat 28. Nanti akan muncul di slide-nya Ibu Herti. Nah, anak-anak, kita akan berdoa. Mari anak-anak, kita harus menghadirkan Tuhan. Kita harus mengundang Tuhan, harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kasih tahu papi mami, kasih tahu papa mama kita, kasih tahu nenek kakek kita supaya tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut karena Tuhan akan menolong. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Mari kita berdoa dengan sikap yang berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu, bahwa Engkau Allah memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan tolong supaya seluruh pandemi ini boleh berakhir. Kami takut, kami gelisah, tapi kami percaya Tuhan kami hebat, Tuhan kami besar, Tuhan kami berkuasa, dan Tuhan kami mampu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati anak-anak. Sebelum kita mengakhiri ibadah online kita, kalian bisa bernyanyi, Allahku besar, kuat dan perkasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.